sebelumnya tadi sudah disiapkan alat, siapkan pasien. Untuk pemeriksaan THT itu usahakan cahaya cukup terang. Kalau misalkan ini ya di poli THT cahaya cukup terang. Terus posisi pasien tadi tuh posisinya itu tidak boleh lurus begini, harus menyerong ya. Kenapa? Karena bisa saja kalau misalkan dokternya perempuan atau pasiennya perempuan, yang satu laki-laki agak kurang nyaman ya kalau bertemu itu kakinya. Jadi kita siapkan dulu lampu kepala. Belum ada bersihkan dikit, belum ada bersihkan. Panik dia panik. Sudah kubersihkan sebelum. Sudah. Sekalian nih. Jadi persiapan lampu kepala itu biasanya dia disesuaikan dengan arah tangan, diatur sekitar 20-30 cm, terus diatur cahayanya. Biasanya itu diameternya itu sekitar 2 cm seperti tadi. Nah, karena yang terlalu silau saya nggak usah pakai ini ya, anggaplah menyala. Oke? Nah, terus kita lihat dulu inspeksi secara umum. Agak serem sedikit deh. Oke, jadi inspeksi secara umum mulai dari auricula eksterna. Kita lihat di situ apakah ada kelainan kongenital, kelainan kongenital pada telinga? Mikrotia, makrotia, atau apa itu lagi? Coneflower. Telinganya itu kayak berbentuk bunga, tidak seperti ini. Toh? Terus kita lihat lagi kanan kiri, apakah ada tanda-tanda hiperemis atau kemerahan, apakah ada benjolan atau tumor. Setelah itu tidak ada ya kan ini. Keseluruhan kanan dengan kiri kita lihat semua tadi toh yang seperti saya bilang. Lalu kemudian kita palpasi apanya, tarik sedikit tinanya. Sakit pak? Terus tekan ini tragusnya, ada nyeri atau tidak? Tidak. Terus yang bagian belakang juga tanya ada nyeri atau tidak pak? Tidak. Oke, begitu juga lakukan kanan dengan kiri. Setelah itu kita pakai otoskop. Itu gigiannya lah. Pilih. Memasang speku Belum dengan benar. menekan tragus dan bagian belakang telinga, mengatur posisi daun telinga, memasang spekulum dengan benar. Oke, jadi mengatur posisi telinga itu bisa kalian pakai ini ibu jari dengan jari telunjuk begini, terus tangan yang lain itu seperti ini, atau bisa juga ini dipegang untuk fiksasi di tragus, kemudian ditarik jari tengah dengan ibu jari. Kalau saya lebih suka ini supaya dia agak ada terfiksasi tangannya kita pada saat kita tarik. Oke, jadi untuk Tragus tekan. Nah, ini otoskop dia sudah ada lampunya di dalam ya. Jadi kalau pada saat pemeriksaan ini bisa dilepas ini lampu kepala atau dimatikan. Oke, permisi ya Pak, saya periksa telinganya menggunakan alat yang namanya alat untuk memeriksa telinga kayak kamera begitu. Jadi mungkin agak tidak nyaman, tapi saya usahakan dengan hati-hati dan sehingga Bapak minim untuk merasakan nyeri. Siapa ya? Jadi kita amati sepanjang meatus acousticus externus, terus masuk ke dalam sampai ketemu pantulan cahaya atau di daerah sekitar bumbung. Apa yang dinilai di dalam? Membran timpani. Apakah membran timpaninya intak atau mungkin ada ruptur atau mungkin ada otitis. Kalau otitis media yang kronik kan bisa saja
membran timpaninya itu ruptur ya, ada celah. Atau mungkin orang yang selalu keluar kayak apa sih bahasa namanya? Kayak serumen yang ijo-ijo begitu. Nah, nah, biasanya membran timpaninya juga ruptur ya, karena otitisnya dia yang lama. Setelah itu kita bagian-bagian membran timpani sudah tahu, pars flaccid, pars tensa, umbo, tahu semua. Intinya dia kalau tragus ada atasnya itu namanya pars flaccid, pars tensa itu yang agak di bawahnya manubrium malei. Itu ada tulang telinga namanya malleolus, ada manubriumnya itu yang kayak tenjolan. Jadi kita amati semua di sekitar membran timpaninya. Apakah dia memantulkan cahaya atau membran timpaninya kelihatan hiperemis toh. Setelah itu kita keluarkan otoskopnya pelan-pelan. Lalu kita lakukan dengan telinga yang sebelahnya. Setelah itu apa lagi, Dek? Melakukan tes swab. Langsung ada ya, garpu tala. Jadi pemeriksa Oke, jadi untuk pemeriksaan garpu tala ada 3. Tes Rina, tes Weber, dengan tes Swaba. Yang ke sana tadi bisa lihat anunya. Nanti kalian bisa gantian ya. Nanti gantian pasien dengan pemeriksa. Nah, untuk pemeriksaan garpu tala apa yang kita mau nilai? Fungsi pendengaran. Ya, fungsi pendengaran, terutama jenis. Kalau penurunan pendengaran apa namanya? Tuli dibagi menjadi 2, tuli konduktif dengan tuli sensori neural. Kalau tuli konduktif berarti di organ-organ konduksi yang menghantarkan suara. Kalau konduksi itu yang menghantarkan suara. Apa semua itu di daerah telinga yang banyak tulang-tulangnya. Mulai dari meatus acusticus externus sampai di tulang-tulang pendengaran di telinga tengah, telinga dalam, malleus infus stapes. Jadi biasanya tuli konduktif karena di situnya tadi ya. Terus ada namanya tuli sensori neural. Kalau tuli sensori neural berarti di nervusnya. Umumnya dia di bagian telinga dalam. Terus sebenarnya yang lebih kuat untuk menghantarkan suara apa? Tulang atau udara? Hah? Tulang atau udara? Pakai logika. Udara, ya. Jadi biasanya pada saat pemeriksaan tes Rina kan kita menempel pertama itu di apanya nih? Os mastoid. Tahu os mastoid? Tulang telinga yang di belakang yang keras itu namanya mastoid. Jadi setelah diketuk ditempel di mastoidnya. Kalau dia sudah tidak dengar, bisa minta pasien untuk angkat tangan atau bisa angkat tangan dulu. Kalau sudah tidak dengar, suruh turunkan tangannya. Terus setelah dia sudah tidak dengar, dipindahkan ke bagian depan telinga. Kalau dia masih mendengar, berarti tes Rina positif. Karena itu tadi hantaran tulang lebih besar dibanding hantaran udara lebih besar dibanding hantaran tulang. Setelah itu ada namanya tes Weber. Tes Weber itu untuk menilai tuli konduktif atau di bagian tulangnya. Makanya kita selalu letakkan dia di bagian tengah tubuh atau bagian tengah kepala, mulai dari vertex, di glabella, di insisi di gigi bagian paling depan itu ada tengah gigi 2 itu bisa ditaruh di atas itu atau di maksila. Ini. Jadi ingat ya, di bagian tengah tubuh, vertex, glabella ini ya, antara alis 2 itu namanya glabella, bisa di maksila ataupun di gigi. Setelah itu kita tidak menilai di sini dia jenis tuli konduktif atau tuli sensori neural.
kita hanya membandingkan dia ada lateralisasi kanan atau kiri. Lateralisasi maksudnya dia lebih dominan telinga kanan dengar atau yang telinga kiri. Terus apalagi yang ketiga? Tes swaba. Tes swaba. Tes swaba itu untuk menilai sensori neural dengan tuli konduktif. Nah, kalau tes swaba itu antara pasien dengan pemeriksa. Jadi pastikan untuk pemeriksa juga dalam keadaan normal, tidak tuli-tuli ya. Jadi jangan kalau kamu merasa sudah tidak terlalu berdengar, nggak usah periksa garpu tala, tes swaba. Terus apa itu interpretasinya tes swaba? Ditempatkan di proses mastoideo ketika pasien. Kalau tes swaba itu pokoknya di tulang di mastoid pemeriksa di pasien dengan mastoid Di pemeriksa. Habis itu dibalik dari pemeriksa dulu baru pasien. Bagaimana anunya interpretasinya? Normalnya dia sama-sama tidak dengar ya. Kalau pasien sudah bilang sudah tidak ada bunyi, periksa pemeriksa, oh memang sudah tidak ada, berarti normal. Terus kita bagaimana cara pemeriksaannya? Ini bisa duduk seperti tadi. Jadi untuk bunyikan ini bisa seperti ini, atau bisa diketuk di siku, sakit ya, atau di patella, atau bisa di meja. Jadi kalau sebelum kita lakukan pemeriksaan garpu tala, pastikan pasien itu mengerti, Pak, ini saya mau periksa namanya pemeriksaan garpu tala untuk menilai fungsi pendengarannya Bapak. Nanti alat ini saya tempel di belakang telinganya kita. Kalau ada nanti dengar bunyi seperti ini, kalau Bapak sudah tidak dengar, bisa angkat tangan. Ngerti? Nah, begitu juga pemeriksaan selanjutnya. Jadi usahakan harus kita jelaskan sama pasien supaya dia juga kooperatif ya. Jadi yang pertama ini saya periksa tes Rina ya Pak, namanya tes Rina. Tinggi vibrasinya pada 512. Ada. Normal enggak kalau begitu? Normal. Jadi paham anunya ya, teori dasarnya. Kemudian kita periksa telinga yang sampingnya, permisi ya Pak ya. Dengar? Ini dia normal ya, tidak ada tuli konduktif maupun tuli sensori neural. Kemudian ini namanya tes Weber. Jadi nanti saya letakkan namanya garpu tala tadi ini di tengah dahinya Bapak. Kalau Bapak dengar dua-dua sama atau ada yang lebih dominan di kanan, Bapak angkat tangan kanan. Kalau lebih dominan di telinga kiri, angkat tangan kiri. Kalau dua-dua sama, angkat kedua tangan. Oke? Tidak, kok ini? Tidak dengar. Lebih dominan kanan. Jibeng. Jadi bisa saja itu ya, mungkin dia tapi tadi dua-dua sama. Kita ulang sekali lagi. Gigimu kalau taruh tengah gigi lebih kuat anunya ya kalau digigit, karena sama-sama tulang keras. Tapi di vertex saja ya, sekali lagi. Ai. Masuk air telinga kiri. Kalau habis berenang, lalu banyak serungennya mungkin. Jadi
Itu ya bisa yang ingat kalau tuli konduktif berarti dia di bagian konduksinya bagian luar-luar. Bisa karena tadi serumen mungkin menumpuk, apalagi bisa karena habis masuk air, bisa terjadi lateralisasi pada tes Weber. Kemudian tes Swaba. Tes Swaba itu swabanya memanjang atau memendek interpretasinya. Jadi kalau memanjang berarti misalkan pasien dia bilang dia sudah tidak dengar, tapi pada saat kita tempel di telinga pemeriksa masih sudah tidak dengar, berarti pasien swabanya memanjang. Oke, ini nanti namanya tes swaba Pak ya. Ya, tes swaba. Jadi saya tempel kembali nanti garpu talanya di bagian tulang telinga Bapak yang di bagian belakang. Kalau sudah tidak dengar, angkat tangan. Oke? Jadi kalau misalkan kita periksa telinga kanan pasien, kita juga tempel di telinga kanan pemeriksa. Siapa namamu kau? Hah? Salah kelompok kau. Baru sudah tahu satu. Lambat lah. Suruh pulang dulu. Tidak usah diulang ya. Oke, jadi untuk garpu tala begitu ya, antara pasien dengan pemeriksa. Terus kita balik lagi ke pemeriksa dulu. Jadi setelah tes garpu tala apa lagi dek? Tes hidung. Ada namanya kalau untuk pemeriksaan hidung sebenarnya ada dua ya, rinoskopi anterior dengan rinoskopi posterior. Rinoskopi anterior kita pakai alat ini ya. Apa namanya ini? Spekulum hidung ya. Spekulum hidung. Pokoknya dibuka-buka begini, ada spekulum vagina, ucur bebek, ada spekulum hidung. Jadi untuk pemeriksaan hidung di sini tidak ada pemeriksaan rinoskopi posterior, hanya anterior. Jadi mungkin kalau posterior itu agak tidak nyaman ya, setidaknya kalian tahu ada namanya pemeriksaan rinoskopi posterior. Kalau pemeriksaan rinoskopi anterior berarti kita periksa bagian hidung yang depan. Kalau yang posterior lewat mana kita periksa? Lewat mulut ya. Jadi kaca laringnya itu kita tetap tekan pakai spatulida begini ke atas. Kalau pemeriksaan laring terus orofaring itu ke bawah. Jadi kalau kasih masuk nanti ini orofaring, usahakan dia jangan terlalu jauh karena bisa kena palatum ya. Kalau kena palatum bisa muntah juga pasien. Kalau rinoskopi posterior untuk menilai nasofaring, apalagi konkav nasalis media dengan konkav nasalis superior. Jadi kita untuk pemeriksaan hidung kita tetap pakai lampu kepala. Jadi mulai tetap dari inspeksi. Apa yang bisa sedikit apa yang kita inspeksi dari pemeriksaan hidung?
mulai dari luar, apakah ada kelainan kongenital, misalkan hidungnya kayak besar sebelah ya, atau mungkin ada itu apa namanya tuh lubang hidungnya satu itu kayak merapat, menyempit. Terus kita lihat apakah dia ada deformitas di hidung atau tidak, misalkan deviasi septum nasi, berarti tulang hidungnya ini dia bengkok. Ada orang begitu ya, yang biasa yang mancung-mancung itu, sementara tulang hidungnya agak bengkok, itu bisa karena dari lahir kongenital, bisa juga karena kecelakaan. Terus apakah ada tanda-tanda infeksi di bagian hidung luar, apakah ada cairan yang keluar dari hidung, apakah ada darah, terus apakah ya gitu ya tadi tumor apa semua, pokoknya diinspeksi itu. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan hidung bagian dalam. Pak, ini saya akan mau periksa hidungnya Bapak yang di bagian dalam. Jadi mungkin agak kurang nyaman, saya pakai ini namanya spekulum hidung. Nanti ini dimasukkan ke dalam hidung untuk menilai bagaimana apakah ada kelainan di dalam hidung atau normal. Bagaimana Bapak bersedia? Jadi usahakan pegang ini senyaman mungkin. Bisa juga kalian pakai fiksasi di sini ya. Bisa juga seperti ini, tapi takutnya kalau tidak difiksasi sini dia bisa pas kalian masukkan bisa tertutup. Toh kalau tertutup cabut bulu hidungnya. Permisi ya Pak ya. Permisi. Jadi apa yang dinilai di sini? Mulai dari septum nasi, terus concha nasalis inferior. Terus kita amati bagian dalam apakah ada tanda. Tunggu ya, anggap kasih keluar tanda ya. Jadi dikasih keluar juga itu dalam keadaan terbuka. Jadi jangan ditutup di dalam ya. Bisa cabut semua bulu hidungnya. Jadi dikasih masuk tertutup, buka di dalam. Tariknya juga dalam keadaan terbuka. Jadi apa yang dinilai di dalam? Kita amati sepanjang septum nasinya. Apakah biasanya kan yang tanda-tanda infeksi di situ ya? Apalagi yang biasa di hidung, polip nasi, terus apa ya? Apalagi? Pokoknya tanda-tanda radang di hidung ya. Terus dinilai konkanya. Konka yang kelihatan pada rinoskopi anterior hanya konka nasalis inferior. Media dengan superior itu bisa agak menengada tapi tidak terlalu jelas, lebih jelas kalau kita pakai rinoskopi posterior. Lakukan sama dengan lubang hidung yang sebelahnya. Jadi bisa pegang ini. Bagaimana pegangnya? Terbalik-balik. Nah. Ingat ya, jangan sampai siapa tahu nanti kalian ujian OSCE terbuka ya apa kau tutup di dalam, kasihan temanmu. Setelah itu apa lagi deh? Rinoskopi apa pemeriksaan hidung apa lagi? Sinus paranasal. Sinus paranasal. Oke, jadi untuk sinus paranasal untuk apa kita apa yang dinilai dari sinus paranasal? Nyeri tekan, apakah ada ya biasanya nyeri tekan, sinusitis. Di mana semua itu sinus paranasal, mulai dari maxillaris, ethmoidalis, apa namanya nih? Sinus frontalis. Jadi itu yang ditekan ya. Pak, ini ada nyeri. Ini. Jadi ditekan. Biasanya selain sinusitis, apalagi yang biasa kalau nyeri di situ? Migrain bisa nyeri enggak di sinusnya? Migrain. Tension headache biasanya dia nyeri di sinus ethmoidalis dengan frontalis. Jadi harus dibedakan dengan sinusitis. Kalau sinusitis dia nyeri tekan, toh. Terus pada saat dipalpasi dia kayak ada cairan, kayak ada kayak ada, karena dia kan meradang tuh, jadi biasanya akumulasi cairan di sekitar sinus, karena sinus itu dia lubang-lubang. Kalau kita lihat di sobota sinus itu dia lubang-lubang, jadi biasa
aja akumulasi cairan. Bisa kalau kita mau palpasi sinusnya bisa ya seperti ini. Kalau ada cairan dia pasti bunyinya beda dengan ini. Setelah pemeriksaan sinus kita periksa bagian orofaring, gitu kan? Sudah yang hidung? Oke. Jadi setelah pemeriksaan hidung kita masuk pemeriksaan orofaring. Nah di orofaring seperti tadi yang saya jelaskan, kita pakai spatu lidah dengan kaca laring. Ada namanya pemeriksaan direct dengan indirect. Di situ dijelaskan? Enggak. Jadi cuma ini aja ya yang pakai kaca laring tekan spatu. Yang indirect aja. Yang indirect itu biasanya kita ambil kasa steril, minta pasien untuk menjulurkan lidah, terus dipegang itu lidahnya. Biasanya itu sampai di plikanya itu kelihatan. Kalau yang laringoskopi direct, indirect. Tapi karena mungkin kurangnya atau kurang tepat. Mulut dan orofaring kita periksa dari mulutnya dulu. Dinilai mulutnya apakah ada tanda-tanda dehidrasi, apakah ada tanda-tanda sianosis, terus apakah ada tanda-tanda infeksi jamur di bibir. Terus minta pasien untuk buka mulut. Bisa buka mulutnya Pak, anggap saya masih di situ ya supaya teman sana tidak kelihatan. Mundur pas sedikit. Bisa buka mulutnya. Jadi nanti kalau kalian waktu hadapan ya. Jadi kita periksa mulut itu kita pakai ini, pakai lampu kepala tadi. Bisa buka mulutnya. Apa yang diperiksa di mulut? Mulai dari giginya, apakah ada pembengkakan gusi, terus apa lagi? Tonsilitis itu belum terlalu ini kalau ini ya buka mulut. Sebenarnya dia paling jelas kalau kita pakai pakai kaca laring ini, karena tubanya itu di bagian atas ini toh. Misalnya kalau dia masih normal belum ada pembesaran. Oke, jadi pasien membuka mulut kita pakai inspeksi pada mukosa bukalis menggunakan spatula. Yang mana itu mukosa bukalis? Ini ya, kanan dan kiri. Bukalis kan pipi toh. Mukosa bukalis berarti itu mukosanya yang pipi dalam. Nah, itu bisa kita pakai handscone. Kita periksa kalau misalkan dia ada tumor, kita curiga dia tumor submandibula, bisa kita palpasi itunya ya, mukosa bukalnya. Terus kita lihat juga gigi-giginya, apakah ada gigi berlubang, karies gigi. Kenapa kita penting itu periksa gigi? Karena biasanya pada orang tua atau ada penyakit jantung yang kumannya itu reseptornya yang di gigi itu sama dengan di jantung. Jadi kuman itu dia bisa menempel juga di jantung, menginfeksi di jantung. Apa namanya? Kalau kumannya saya lupa, cuma kalau biasa yang dari gigi kan itu penyebab penyakit jantung biasa endokarditis. Ya, endokarditis. Jadi harus dilihat juga karies giginya ya. Terus biasa juga kalau orang giginya berlubang cenderung dia selalu juga migrain, sakit kepala. Terus pemeriksaan lidah dengan palatum bisa lihat, kita nilai lidahnya. Apakah ada lidah kotor atau makroglosi. Apa makroglosi? Lidahnya besar. Pada penyakit apa itu makroglosi? Nanti dicari ya. Terus dilihat apakah ada infeksi jamur di lidah. Biasanya kalau infeksi jamur di lidah apa? Penyakit HIV. Toh, apa namanya penyakitnya? Iya, bukan itunya. Kalau jamur di lidah apa namanya? Bukan, sariawan.
Nanti dicari ya. Terus minta pasien untuk mengatakan apa yang dilihat di situ. Bukan cuma bilang mau lihat anunya mulut getaran dari ufulanya, atau bisa juga fenomena palatum mole. Karena pada saat kita berteriak, palatum mole juga ikut bergetar. Setelah itu memeriksa tonsil dan dinding faring. Kita periksa tonsil dengan dinding faring, bisa pakai spatelida langsung seperti itu tadi, atau mau pakai ini kaca laring. Lebih bagus kalau pakai kaca laring. Jadi dihangatkan dulu di atas api kecil, terus dicek kalau sudah tidak panas, baru kita tekan lidahnya pakai spatelida, terus masukkan ini kaca laring pelan-pelan. Jadi kalau mau nilai tonsilnya, kacanya ke bawah atau ke atas? Kalau tonsil ke atas. Ya, ke atas ya. Untuk bagian-bagian tonsil ada berapa? Tonsila palatina ada berapa? 4, tonsila palatina, tonsila faringia, tonsila tubaria, faringia, tubaria. Yang kentara itu yang selalu membesar apa? Bagian apa? Kepala? Tonsila palatina ya. Jadi dinilai pembesaran tonsilnya, apakah dia normalnya itu T1, T1, jadi tidak ada T0. Kalau T0 berarti tonsilnya sudah diangkat, sudah pernah dioperasi. Kalau T2 seperti ini patokannya ufula ya, kalau menilai tonsil. T2 dengan T4. Kalau T4 berarti dia sudah menarik itu ufula. Oke? Setelah itu dinilai tonsil dengan faringnya, dilihat faringnya apakah ada hiperemis, terus apakah ada pembesaran. Setelah itu apa lagi, Dek? Orofaring. Nah, orofaring tadi kacanya ini ke bawah ya. Kita lihat, kita nilai apa kalau pemeriksaan orofaring, laringnya, terus apakah dia bisa sampai kalian bisa lihat sampai pelikanya juga sebenarnya bisa. Tapi kalau ada orang yang lidahnya tebal agak susah itu ya. Jadi kita pakai namanya laryngoscopy indirect, yang itu tadi dibungkus kasa lidahnya ya, baru agak ditarik. Oke, setelah itu pemeriksaan orofaring sudah. Kita kembalikan semua alat, lalu buka handscoon dan cuci tangan. Sekali lagi untuk alat-alat THT itu tidak ada ya, steril betul.